Halo, kembali lagi jumpa dengan saya sahabat Ganis Sugeng Budi Kusuma dari peserta diklat Ganis PAPL PKB Angkatan 1 yang diselenggarakan oleh Pusdiklat SDM KSHK bersama APHI Pusat. Kali ini kita akan membahas tentang topik penetapan mutu kayu bulat. Sudah menjadi budaya kita kalau bekerja harus menggunakan alat pelindung diri yang benar. Helm, kacamata, masker, rompi, dan juga sepatu safety. Yang kalah pentingnya, peralatan juga harus kita siapkan. Meter, meteran, pen, dan belangko-belangko pengamatan. Baik. Sebelum kita mulai, kita utarakan bahwa dasar acuan kita untuk penetapan mutu kayu bulat ini adalah di SNI 75341 dan 75361 tahun 2010. Baik, kita lakukan penetapan mutu kayu ini, kita lihat sampel di lapangan. Ya, mutu kayu itu ditentukan dari nilai kecacatan dari kayu itu sendiri. Ya, ada 3 nilai mutu kayu yang mempengaruhi mutunya, yaitu mulai dari cacat bentuk, mulai dari kelurusan, kesilindrisan, kebundaran, arah serat, alur, dan kemudian cacat badan. Cacat badan antara ya oleng-oleng, pecah atau belah, ada mata kayu sehat, ada benjolan, selemper, ada gerowong yang ada di badan karena cabang yang busuk, ada kayu tersisip dan sebagainya. Dan ada satu lagi yaitu cacat di bontos, mulai dari kayu tersisip, ada pecah busur atau pecah gelang, pecah bontos, gerowong, gubal, ada noda minyak dan sebagainya. Oke, ya, kita di antara tumpukan kayu yang rata-rata dari daun lebar. Oke, kita lihat coba sampel kayu yang mewakili ketiga cacat tersebut. Baik, kita menuju ke sampel yang akan kita nilai mutu ya. Ini kayu meranti merah. Ya. Pertama kita lihat cacat bentuk, dilihat dari kesilindrisan. Dinilai dari diameter pangkal dikurangi diameter ujung, ya, dibagi dengan panjang dikalikan 100%. Apabila hasilnya itu nanti kurang dari 1%, itu berarti kategorinya silindris. Jika 1-2% hampir silindris dan lebih dari 2% tidak silindris. Kita hitung untuk kayu ini. Seperti biasa, diameter kita tentukan dulu titik bontosnya. Kita lihat sini, yang terpendek adalah 44 dan yang terpanjang 56. Ya, ini diameter pangkal, kita menuju ke diameter ujung, tapi sekaligus kita ukur panjang kayunya. 18 meter 53 cm, jadi dibulatkan 18,50 meter. Diameter ujung pusat bontos ini 34 terpendek. Oh maaf, itu terpanjangnya. Terpendeknya 31 dan terpanjangnya 34. Ya, nilai mutu yang kedua yang mempengaruhi adalah cacat badan. Cacat badan ini saya temukan di sini ada pecah belah PE, yang mana ditandai dengan pecah di bontos melebihi 2 mm. Ya, 2 mm ya. Sehingga kita kategorikan pecah belah. Dan di sini kita ukur panjang pecahnya dari pangkal. Ini kita ukur panjangnya ada 60
60 cm. Yang ketiga yang mempengaruhi mutu kayu adalah cacat bontos. Nah, jadi satu bontos gerowong ini apabila ada salah satu yang gerowong, kita anggap kedua bontosnya gerowong. Cara mengukurnya, kita buat terlebih dahulu garis pembantu untuk segi 4 untuk menghitung diameter dari gerowong ini ya. Ya, di sini kita ukur, ini adalah panjang gerowong, ini adalah lebarnya. Ya, kita hitung panjangnya di sini adalah 20 cm. Yang di bawah 19, jadi sekitar boleh adalah 19,5 cm. Panjangnya kita bulatkan 20 cm karena pembulatan ke atas. Lebarnya satu sisi 22,5 dan 21. Jadi rata-ratanya 21,5, kita bulatkan ke 22. Oke, kita lakukan perhitungan. Perhitungan nilai mutu sortimen kayu bulat untuk jenis kayu meranti merah termasuk kayu bulat daun lebar dengan panjang 18,50 meter, di mana ilustrasi kayunya kurang lebih demikian. Terdapat cacat bentuk kesilindrisan dan cacat badan pecah belah, di mana ada dua buah pecah tapi dalam satu arah pembelahan, hingga cukup dihitung panjang yang terpanjang, dan cacah bontos gerowong. Dengan hasil pengukuran diameter 144, diameter 256, diameter 331, diameter 434, dan panjang pecahnya 60, cacat gerowong panjang 20, lebar 22, sehingga didapat rata-rata 21. Untuk diameter rata-ratanya didapatkan 41 cm. Sehingga dengan data tersebut, maka menurut SNI 7534.1 tahun 2010, memakai tabel A2 persyaratan mutu kayu bundar daun lebar KBS dan KBB. Baiklah, untuk hasil penentuan sortimen mutu kayu memakai tabel A2 di samping ini, dimulai dengan cacat bentuk kesilindrisan memakai rumus DP dikurangi DU dibagi panjang kayu kali 100%, diperoleh hasil 0,97%, termasuk silindris, karena silindris angkanya kurang dari 1%, hampir silindris 1-2%, tidak silindris lebih dari 2%. Dilihat dari tabel A2, memang di sini mutu P hanya dipersyaratkan hampir silindris. Karena hasilnya ini silindris, jadi pendekatannya di mutu P. Untuk cacat badan, terdapat pecah belah satu buah dengan panjang 60 cm. Penghitungannya dengan memakai rumus panjang pecah dibagi panjang kayu kali 100%, sehingga hasilnya diperoleh 3,3% panjang kayu. Sehingga di tabel A2 PE itu mutu P itu kurang dari 25% panjang, sehingga cacat badan ini masuk dalam kategori mutu P. Selanjutnya, cacat bontos terdapat gerowong dengan diameter 21 cm. Dengan rumus diameter cacat gerowong dibagi diameter dikali 100%, sehingga hasilnya diperoleh 51% diameter. Dalam tabel A2 gerowong poin 3, untuk mutu P tidak diperkenankan, sehingga pendekatannya ada di mutu D, T, dan M. Tinggal nanti isi sehat memenuhi syarat atau tidak. Nah, dalam hal ini pendekatannya
saya pakai mutu D terlebih dahulu. Kita lihat isi sehatnya ya, dengan memperhitungkan rumus bahwa isi sehat itu adalah 100% dikurangi isi persentase cacat. Nah, untuk itu kita cari dulu persentase cacat growongnya dengan rumus 1.273 kali diameter cacat growong kuadrat kali 100%, sehingga hasilnya diperoleh 33%. Nah, akhir persentase isi sehat sendiri yaitu 100% dikurangi 33% sama dengan 73%, sehingga isi sehat itu masuk kategori mutu D karena lebih dari 60% kurang dari 80%. Dan memperhatikan nilai mutu di atas, bahwa di cacat bentuk mutu P, cacat badan mutu P, cacat bontos mutu D, isi sehat mutu D, maka bisa disimpulkan bahwa maksimal kayu meranti merah tersebut mutunya D karena cenderung memberatkan atau lebih banyak di mutu D. Dikarenakan terdapat cacat growong 51% diameter dengan isi bersih 73%. Oke, demikian tadi penjelasan tentang penetapan mutu kayu bulat. Semoga bermanfaat, dan jika ada kurang lebihnya, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!